Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'da. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Ayyuhal Walad dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah, menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa junudihi wa ansarihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was sholihin wal khulafa'ir rasyidin wal ulama'il amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhususan la hadrati jami'i masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jamil musannifin wal muallifin khususan musannif hadal kitab asy-syabih Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali wa jami'i talamidina wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafuna sholih sayulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma lam mongko nuli ngawruhana sapa sira ana tasawuf ing temen setuhune tasawuf iku lahu iku tetep keduwene tasawuf khoslatani utawi pakerti loro. Al istiqomatu rupane siji istiqomah ajeg ma'allahi sartani Gusti Allah ta'ala maha luhur sapa Allah. Wasukunulan anteng anil khalqi saking makhluk, anil khalqi saking makhluk. Faman mongko utahe sapane wong iku istiqomah sapa man utawa ajeg sapa man ma'allahi sartani Gusti Allah azza maha luhur sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah wa asalan gawe bagus sapa man khuluquhu ing budi pakertine man khuluquhu ing budi pakertine man binasi sartane menungso wa amalahum lan nyerawungi sapa man ing annas bil hilmi kelawan aris fahuwa mongko utaiman iku sufiyun wong kang ahli sufi utawa wong kang ahli tasawuf. Wal istiqomatu utawi istiqomah utawa ajeg iku ayaf dia yen to nebus sapa man hadza nafsihi ing karepe nafsune man hadza nafsi ing karepe awak dhewe nafsune man ala amrillahi ing atase perintah Gusti Allah ta'ala maha luhur sapa Allah. Wa husnul khuluqi utai bagusi budi pekerti ma'an nasi sartani menungso iku Allah tuhamila
yen to ora nanggung sapa man iku Allah tuhammila, iku Allah tahammala, ngene ya, iku Allah tahammala yen to ora nanggung sapa man annasa ing menungso ala muradi nafsika ing atase. Oh keliru, itu tuhammila bener. Iku Allah tuhammila yen to ora nanggung sapa sira annasa ing menungso ala muradi nafsika ing atase karepe nafsu sira. Bal tahmila balik nanggung sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira utawa ing nafsu sira ala muradim ing atase perkara kang den karepaken nas, ala muradihim ing atase perkara kang den karepaken nas malam yukhalifu dalem selagine ora nulayani sapa nas, malam yukhalifu ing dalem nalik dalem semangsane ora nulayani sapa nas asyara ing syara, asyara ing syara. Suma'lam anna tasawufa lahu khoslatani, ketahuilah bahwa tasawuf orang ahli sufi itu memiliki dua karakter, punya dua ciri khas yang membedakannya dengan yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah al-istiqomatu ma'allah. Yang pertama adalah istiqomah bersama dengan Allah dalam setiap waktu, setiap kesempatannya. Dan yang kedua adalah as-sukunu anil khalqi, tenang dari bujuk rayu makhluknya Allah. Jadi orang sufi itu punya dua karakter ini. Orang sufi punya dua karakter. Yang pertama adalah al-istiqamatu ma'allah, faman istaqama ma'allahi azza wa jalla wa ahsana khuluquhu bin nas wa amalahum bil hilmi fahuwa sufiyun. Seorang yang istiqamah bersama dengan Allah azza wa jalla, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki perilakunya ketika dia bergaul dengan makhluk yang lain, bersama dengan orang lain, bersama dengan masyarakatnya. Dia berada di tengah-tengah masyarakat, bergaul dengan masyarakatnya dengan cara yang aris, dengan cara yang baik, sabar menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam tantangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dia senantiasa menyandarkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah bersama dengan Allah. Maka orang-orang yang seperti itulah seorang sufi yang sesungguhnya. Makanya orang sufi itu tidak kegoh, ya. Orang sufi itu tidak kegoh, maksudnya tidak kegoh, tidak gampang terpengaruh dengan situasi kondisi perubahan peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Itu tidak mudah untuk terpengaruh. Dia tetap tenang dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Dia tetap tenang karena hatinya senantiasa terus istiqomah bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istiqomatu ayyaftiya hadza nafsi ala amrillahi ta'ala. Apa yang dimaksud dengan istiqomahnya para sufi itu? Istiqomahnya para sufi adalah senantiasa menyandarkan hatinya terhadap urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para sufi itu hatinya senantiasa terus disandarkan kepada Allah, sehingga apapun yang menimpa dirinya dia selalu husnudzon bahwa di balik setiap peristiwa yang ada, di balik peristiwa yang terjadi di dunia ini, sesungguhnya itu ada kasih sayang Allah, sesungguhnya selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa. Nah, inilah orang-orang sufi, orang-orang yang betul-betul menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husnul khuluqi ma'an nas alla tuhammilan nasa ala muradi nafsika. Yang dimaksud dengan
Baiknya akhlak itu adalah tidak memaksakan apa yang menjadi kehendakmu kepada orang lain. Sebaliknya kamu senantiasa menuruti apa yang diinginkan oleh orang lain selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innaka mongko temen setuhune sirka iku sa'altani tum takon sapa sira ing ingsun. Iku sa'altani takon sapa sira ing ingsun anil ubudiyati saking tingkai ibadah. Wa ya utai ubudiyah iku salah satu asya telu pira-pira perkara. Hadu utai salah sijine salasa iku muhafadzatu amri syar'i ngrekso perintahe syariat. Wasaniya utai kaping telune salasa iku aridho urido bil qadha iklawan pesrene Gusti Allah wal qadari lan takdire Gusti Allah wa kismatillahi lan oleh bagi Gusti Allah ta'ala maha luhur sapa Allah. Wa salisu utai kaping telune salasa iku tarku ridho nafsika ninggal ridhone nafsu sira fi talabi ridha illahi krono amrih ridhani Gusti Allah ta'ala maha luhur sapa Allah. Suma innaka sa'altani 'anil ubudiyah wa hiya salah satu asya. Kemudian engkau bertanya kepadaku, muridnya Imam Al-Ghazali itu yang dimaksudkan. Sebagaimana yang risalah ini di awal telah menyebutkan bahwa risalah ini sesungguhnya adalah untuk menjawab pertanyaan dari muridnya kepada beliau Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Nah, kemudian engkau bertanya tentang ibadah. Ibadah itu bagaimana toh? Ada 3 kriteria ibadah itu. Ya, yang pertama apa? Muhafadzatu amri syar'i. Yang pertama, orang itu dikatakan ibadah kepada Allah manakala dia menjaga perintah syariat. Jadi ibadah itu yang pertama kriterianya adalah menjaga perintah dari syariat. Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, maka kita sholat, kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan zakat, kita juga menunaikan zakat. Allah perintah kepada kita misalkan untuk bersedekah, kita juga bersedekah. Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan ibadah haji, maka kita juga menunaikan ibadah haji. Inilah yang disebut dengan muhafadzatu amri syar'i. Kriteria yang pertama. Karena itulah tidak ada alasan bagi seseorang sesungguhnya untuk meninggalkan perintahnya Allah selama dia masih hidup, nyawa masih melekat pada dirinya, selama dia masih tetap mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku orang Islam, maka tidak ada alasan yang dibenarkan bagi dirinya untuk meninggalkan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertama kriterianya adalah muhafadzatu amri syar'i. Yang kedua, ar-ridha'u bil qadari bil qada'i wal qadari wa qismatillahi ta'ala. Orang itu ketika dia mengaku sebagai seorang hamba, dia mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang taat kepadanya, maka dia harus ridha terhadap ketentuan Allah, qadha-nya Allah. Ketentuan Allah, qadha itu adalah ketentuan Allah di zaman azali sebelum kita dilahirkan di dunia ini namanya adalah qadha. Adapun realisasi dari qadha ketika sudah berada di dunia, maka ini namanya adalah qadar atau takdir. Jadi itu bedanya qadha dan qadar. Kalau qadha itu masih berada di zaman azali, dulu ketika kita masih belum lahir di bumi ini. Kalau yang qadar itu adalah realisasi perwujudan dari qadha ketika kita sudah berada di dunia. Jadi orang yang mengaku hamba Allah, maka dia akan menerima qadha dan qadarnya Allah dengan kerelaan hati, wa qismatillahi ta'ala. Dia kemudian juga ridha
terhadap pembagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Nggak mudah untuk protes, Rasulullah, ya Allah, salah kula napa Gusti. Nah, tidak seperti itu. Orang yang betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada di dalam dirinya ridha, keridhaan terhadap qada dan qadarnya Allah, ridha terhadap pembagian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tarku ridha'i nafsika fi talabi ridha'illahi ta'ala. Meninggalkan kesenangan, keridhaan nafsu kita semata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ini kan selalu memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Nafsu kita mengarahkan kepada sesuatu yang buruk. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Maka Nabiullah Ayub alaihi salam, kalau Nabiullah Yusuf alaihi salam kalau tidak salah, itu tidak membiarkan nafsunya, tidak membiarkan dirinya mengikuti keinginan nafsunya, karena sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengarahkan kepada sesuatu yang buruk. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Aku tidak membiarkan nafsuku, tidak akan membiarkan nafsuku, karena sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada hal-hal yang buruk. Pun pula seorang yang ahli ibadah kepada Allah, maka dia akan meninggalkan kesenangan-kesenangan dirinya semata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang bangun pagi untuk menjalankan sholat subuh itu kadang-kadang terasa berat. Mengapa? Enak-enaknya orang tidur mancal kemul, dingin suasananya, kok diperintahkan untuk sholat. Ini kalau orang yang betul-betul ahli ibadah, yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan membiarkan dirinya menuruti keinginan nafsunya, melainkan dia akan memeranginya untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'altani lan takon sapa sira ing ingsun anit tawakkuli saking tawakal. Anit tawakkuli saking tawakal, wa huwa utai tawakal iku antas tahkuma yen to ngukuhaken sapa sira. Iku antas tahkima yen to ngukuhaken sapa amrih ngukuhaken sapa sira iktiqadaka ing iktiqad sira, iktiqadaka ing iktiqad sira billahi kelawan Gusti Allah ta'ala maha luhur sapa Allah fima ing dalam perkara wa'ada kang janji sapa Allah ing ma, wa'ada kang janji sapa Allah ing ma, yakni ngersakaken sapa qail tak takitu nekotaken, tak takitu ing yen to nekotaken sapa sira annama ing temen setuhune perkara, annama ing temen setuhune kok perkara qaddara kang mesti sik keliru. Annama ing temen setune perkara kudira kang den pesti apa ma, ngono ya. Kudira kang den pesti apa malaka keduwene sira iku saya suruh bakal tumeka apa ma ilaika maring sira, ilaika maring sira la mahalata kelawan mesti, la mahalata kelawan mesti. Wa ini ijtihada senajan nemen-nemeni sapa sira sapa kuluman, wa ini ijtihada senajan nemen-nemeni, ngono tok filenya di belakang. Wa ini ijtihada senajan nemen-nemeni sapa kuluman sakabehane wong fil alami ing dalem ngalam ala surfi ing atas ngingoaken ma, ala surfi ing atas ngingoaken ma fi anka saking sira. Wa mau tai perkara, wa mau tai perkara lam yuktab kang ora den tulis apa ma, lam yuktab kang ora den tulis apa ma iku layasila ora bakal tumeka apa ma, iku layasila ora bakal tumeka apa ma ilaika maring sira
Wa in sa'adaka senajan, wa in sa'adaka senajan nulungi ing sira, senajan nulungi ing sira sapa jami'un nasi sapa jami'ul alami sekabehane wong alam, sapa jami'ul alami sekabehane wong alam. Wa salisu tarku wa sa'altani ani tawakkuli wa huwa ayat antastahkima i'tiqadaka billahi ta'ala fima wa'ata. Kemudian kau bertanya kepadaku, apa sih sesungguhnya tawakal itu? Tawakal itu adalah engkau meyakinkan dirimu, meyakinkan hatimu bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti akan terjadi. Jadi tawakal itu meyakinkan hati kita kepada Allah bahwa segala sesuatu yang telah Allah pastikan untuk kita itu tidak akan pernah berpindah tangan. Apa yang telah dipastikan oleh Allah menjadi hak kita, maka itu tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Tapi ini sulit. Kelihatannya gampang, teorinya itu gampang, tapi ngeyakini hati, meyakinkan hati kita, membuat hati kita 100% itu betul-betul bisa meyakini ini sulit. Satu contoh, wis tau nek wis rezekine, kadang-kadang ketika kita itu ngobrol sama temen enek sing misalkan mestinya itu juaranya itu si ini, tapi ternyata ganti orang lain karena ini begini. Biasanya itu protes, wah kae sajane kudune ngene. Karena ketidakyakinan kita. Tapi kan harusnya begini, kadang-kadang begitu. Jadi kata tapi, kata hal seandainya. Nah ini sesungguhnya adalah bentuk bahwa kita sedang tidak yakin terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang betul-betul tawakal, dia meyakinkan hatinya bahwa apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita tidak akan pernah hilang dari diri kita. Meskipun seluruh orang itu berusaha untuk menghindarkannya, menghilangkannya dari kita, meskipun semua orang berusaha untuk menghilangkan nikmat yang Allah berikan itu kepada kita, tapi kalau itu adalah menjadi bagian dari kita, tidak ada yang akan bisa menolaknya. Tidak ada orang yang bisa menghilangkannya dari kita. Sebaliknya, wa malam yuktab, sesuatu yang tidak dicatatkan oleh Allah untuk kita tidak akan dipastikan, yang tidak dipastikan untuk kita. Maka sesungguhnya seperti apapun kita berupaya, bagaimana orang di sekeliling kita membantu kita, tetapi ketika itu memang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk kita, suatu itu pun juga tidak akan sampai kepada kita. Terima kasih. Untuk hari ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang barokah dan manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.